lasai nia menai baile he hau hau te ha mai te hali lana lania a hole hole bele ai io mo hio he lasai nia menai baile he kimau. Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka. Dikenal dengan kawasan 1000 pulau, serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kepulauan Maluku memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Kawasan kepulauan yang kaya dengan rempah-rempah ini sudah dikenal di dunia internasional sejak dahulu kala. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Pada waktu itu, dua armada Portugis masing-masing di bawah pimpinan Antoni de Abreu dan Francisco Serrao yang terdampar akibat badai di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Semenjak itu, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Kapitan Paulus Tiahahu adalah seorang kapitan perang dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut yang turut dalam Perang Patimura tahun 1817. Paulus Tiahahu adalah aliansi dari Perang Patimura pada tahun 1817 di Benteng Duurstede melawan Belanda bersama anaknya Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah perempuan pejuang pertama yang melawan penjajahan. Karena penjajahan di pemerintahan modern pertama kali adalah di Pulau Banda. Paulus Tiahahu ini adalah titisan dari leluhurnya, yaitu dari Kapitan Tabiwakan Tiahahu. Pada waktu itu, dia merupakan kapitan yang sakti di Pulau Nusa Laut. Martha Christina Tiahahu lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800. Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang perempuan pertama yang melawan penjajahan dan pejuang perempuan pertama yang melawan perbudakan. Martha Christina adalah seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Dan Martha ini lahir juga dari seorang ibu yang juga keturunan kapitan, yaitu dari kapitan dari negeri Titawai yang bernama Kapitan Warlau.
ibu dari Martha Christina sendiri bernama Peternella Warlau. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Di dalam pertempuran yang sengit di desa Au, Ulat Jasirah, Tenggara Pulau Saparua, nampak betapa hebat Mahina Kabaresi ini menggempur musuh bersama para pejuang rakyat. Ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Meyer, yang waktu itu adalah pemimpin tentara Belanda, Vermeulen Kringer mengambil ahli komando setelah Meyer diangkat ke atas kapal Everston. Kringer adalah pemimpin perang Inggris-Prancis Napoleon di Waterloo. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Dan pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini hanya dengan lemparan batu saja. Dan pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan kapitan atau malesi bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura, sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beveridge luput dari perhatian. Para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani hukuman. Ada yang harus mati digantung, dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahahu divonis hukum mati tembak. Tanggal 16 Oktober 1817, Martha Christina Tiahahu bersama sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwijck sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi Kapitan Paulus. Kapitan Paulus ditangkap bersama-sama dengan Martha Christina Tiahahu. Tapi karena Belanda melihat Martha Christina pada saat itu masih di bawah umur, maka Martha dilepas. Pada saat Paulus ditangkap, Belanda menjatuhkan hukuman mati. Tapi pada saat itu Martha Christina sempat bernegosiasi dengan Belanda supaya bapaknya hukumannya bisa diringankan. Tetapi karena Belanda bersikeras tetap mau menghukum mati bapaknya, sikap yang diambil Martha Christina pada saat itu, dia menolak untuk kerja sama dengan Belanda. Tapi tetap dia bergerilya. Dan akhirnya dia ditangkap. Pada saat dia menolak makan, makanya dia jatuh sakit. Dan pada waktu dia sakit itu dia menolak untuk minum obat. Kemudian Mahatma Gandhi mengikuti apa yang dilakukan Martha Christina Tiahahu. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everston ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Di kapal, karena tidak makan, tidak minum obat, sehingga dia jatuh sakit. Dan setelah kapal mau keluar dari Tanjung di Negeri Sila itu mau menuju ke Jawa, dia meninggal di atas kapal. Di kapal perang Everston inilah Martha Christina Tiahahu menemui ajalnya. Dengan penghormatan militer, jasadnya diluncurkan di Laut Banda pada tanggal 2 Januari 1818. Menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang merupakan gelar tertinggi di Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia. Semangat perjuangan Martha Christina Tiahahu menjadi cornerstone di bidang emansipasi dan kesetaraan gender, bahwa pria dan wanita merupakan mitra strategis dan setara dalam perjuangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Di saat Abraham Lincoln, yang disebut juga sebagai tokoh anti perbudakan atau pejuang melawan perbudakan, masih berumur 9 tahun, Martha Christina Tiahahu
sudah terlebih dahulu melakukan peperangan melawan perbudakan terhadap Belanda. Dunia mengenal aksi mogok makan pertama dilakukan oleh Marion Dunlop di penjara Inggris pada tahun 1909. Karena ia adalah wanita pertama di Eropa yang berani menggunakan hak pilihnya dalam dunia politik yang didominasi oleh laki-laki pada saat itu. Sedangkan Martha Christina Tiahahu meninggal karena aksi mogok makannya di tahun 1817 yang jauh sebelum Dunlop. Martha Christina Tiahahu, nun jauh di sana di Pulau Maluku, sudah melakukan mogok makan dan tidak mau dijadikan budak di salah satu kebun kopi milik Belanda. Martha Christina Tiahahu mengilhami pula beberapa perjuangan yang terjadi di tahun 1800 sampai dengan 1900. Semangat ini diikuti oleh perjuangan Imam Bonjol melawan monopoli, penjajahan, dan kekejaman Belanda dalam Perang Padri di tahun 1821 sampai 1838. Diikuti perjuangan Diponegoro di Jawa, perlawanan rakyat Bone, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Nias, perlawanan rakyat Jambi, dan perlawanan rakyat Palembang. Semangat perjuangan Martha Christina Tiahahu juga mengilhami perang gerilya Cut Nyak Dien dan perang gerilya Cut Mutia melawan penjajahan Belanda di akhir abad 19. Ilham perjuangan itu juga lahir dalam gerakan emansipasi Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Kartini di Jepara abad 20. Menyandingkan Martha Christina Tiahahu dengan Kartini yang juga disebut sebagai tokoh emansipasi, maka Martha Christina Tiahahu jauh melampaui perjuangan emansipasi perempuan. Di abad 21 ini, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menamakan abad 21 adalah the Ocean Century, abad kelautan, nun jauh di sana, di pulau-pulau kecil di ujung timur, dikitari oleh lautan dan samudra. Dengan hormat beta katakan, Maluku lahir seorang pejuang perempuan bernama Martha Christina Tiahahu. Kami berharap di setiap sekolah dasar di Republik Indonesia ini pada tanggal 2 Januari diperingati sebagai Hari Pahlawan Perempuan Martha Christina Tiahahu, ditandai dengan berbusana Maluku. Maju terus, pantang mundur, lawamena haulala. Lana lania hole hole beleai hiyo he la sai nia